persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Menara Doa ini. Kiranya kita selalu menikmati kebaikan Tuhan, sehingga hari demi hari kita ada dalam pemeliharaan Tuhan dan ada dalam kasih karunia Tuhan senantiasa. Amin. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu yang beribadah di Menara Doa ini, atau Bapak Ibu yang beribadah secara online. Kita sama-sama siapkan hati, kita bersepakat lebih lagi, kita akan menopang di dalam doa setiap doa-doa yang Bapak Ibu naikkan kepada Tuhan. Mari terlebih dahulu kita sembah Dia, kita puji kebaikannya, biarlah hadiratnya nyata dalam setiap kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami datang menghampiri tahta kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selalu bertambah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat cinta-Mu yang tidak pernah berkurang oleh karena waktu dan keadaan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami datang kepadamu dengan segenap hati kami. Kami rindu lebih lagi mendekati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu lebih lagi menyatakan isi hati kami kepadamu ya Bapa. Dan segala kerinduan kami ya Tuhan, kami ungkapkan lewat pujian penyembahan kami kepadamu di saat hari ini. Kami sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami ceritakan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan biar orang sekeliling kami bisa melihat ada Kristus dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi naikkan syukur kami kepada Engkau Yesus. Dan mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari sama-sama buka suaranya kepada Tuhan Yesus. Tinggikan Dia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ada di sini. Kami ada datang kepadamu. Memuji tiada
telah tebus hidupku, karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakkanku. Kini aku layani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Mari lebih lagi angkat pujian ini. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakkanku. Kini aku layani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukurku Tuhan, syukur, ku berikan syukurku buat segala hal ya Tuhan. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Sungguh kami mengalami kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Sungguh tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam kehidupan kami, menyertai kami setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga di saat hari ini ya Tuhan, kami datang membawa hidup kami kepadamu ya Tuhan. Sujud di kaki-Mu ya Bapa. Kami rindu lebih lagi menyembah Engkau, memuji nama-Mu Allah yang kudus. Oh ralabataka ralalabaya syana ralamu. Mari sobat dia Bapak Ibu Saudara. Ya ralabataka ralalabaya syana ralamu. Kau melihat setiap hati yang datang kepadamu. Kau melihat setiap tangan yang terangkat kepadamu ya Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan kami. Engkau disenangkan dengan penyembahan kami ya Bapa. Terima
sama-sama naikkan penyembahanmu Bapak Ibu Saudara. Sama-sama lebih lagi buka hati. Ya ralalabaya jaga hidup kami, ya Tuhan.
sama-sama dari awal. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu bahwa kelemahan
Bapa, terima kasih saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati bersyukur ya Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, Tuhan hadir. Dan Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu jamahan-Mu. Kami rindu Tuhan, Kau Allah sering memeluk kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Dan juga biar kami berdoa hadirat-Mu terus mencengkeram kami ya Tuhan, sampai kesudahan ibadah ini. Dan kami mau siapkan hati kami ya Tuhan, sebentar firman-Mu disampaikan. Percaya Tuhan akan mengerjakan bagian-Mu itu. Tuhan, mujizat, kesembuhan, kelepasan, pemulihan Tuhan akan terjadi lewat ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saat ini Kamu siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Saudara. Saat ini saya mau sampaikan firman Tuhan ya, dengan berjudul, temanya adalah Tuhan benteng hidupku. Nah, kita akan buka Alkitab kita dari Mazmur 27 ayat yang pertama. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah bentengku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Soal kita baca satu ayat lagi, Mazmur 28 ayat 8 berkata, Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. So, Daud berkata, Tuhan adalah benteng hidupku dan benteng keselamatanku. Nah, saya mau kata kepada setiap kita, jikalau Anda jadikan Tuhan sebagai benteng di hidupmu dan benteng keselamatanmu, maka saya percaya saudara akan hidup berkemenangan dan hidup di dalam pelindungannya. Nah, saudara Tuhan, oleh karena itu saya mau katakan pada setiap kita, saudara jangan pernah mengandalkan harta yang saudara miliki sebagai benteng hidupmu. Jangan pernah mengandalkan jabatan yang sedang saudara jabat saat ini benteng hidupmu. Atau koneksi, relasi yang Anda kenal dengan dekat sebagai benteng hidupmu. Ya, mungkin juga uang yang banyak saudara jadikan benteng sebagai hidupmu. Saya mau kata, jikalau Anda menjadikan harta, jabatan, koneksi relasi, dan uang sebagai benteng hidupmu, maka suatu hari kelak saudara ya akan menjadi orang yang kecewa dan depresi saudara. Kenapa? Karena harta, jabatan, koneksi, relasi yang saudara miliki, ya itu ada batasnya. Dan tidak sepenuhnya saudara sifatnya tidak sepenuhnya berkuasa dan tidak kekal saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, saya mau katakan sebagai orang percaya, jadikanlah Tuhan sebagai benteng dalam hidupmu dan keselamatanmu. Nah, saudara kasih Tuhan, pagi ini hari ini kita akan belajar saudara ya dari kisah Nehemia saudara. Di mana Nehemia yang dipanggil Tuhan untuk bangun kembali tembok Yerusalem yang telah menjadi reruntuhan. Nah, kita akan belajar dan Nehemia pasal 1 ayat 1-3 berkata demikian. Alkitab berkata, riwayat Nehemia bin Hakaya, pada bulan Kislev tahun ke-27 ketika aku ada di Puri Susam, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyai mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Ayat 3, kata mereka padaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawan, ada dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, saudara, kenapa Nehemia merasa penting untuk membangun tembok Yerusalem kembali yang hancur saudara? Karena Al 3 berkata supaya mereka bisa terhindar dari kesukaran besar dalam keadaan tercela. Ya, nah demikian juga saudara, jikalau kekristenan saudara ya tidak menjadikan Tuhan sebagai benteng di hidupmu dan tempat pelindunganmu, maka hal yang sama pun bisa kita hadapin, di mana saudara akan mengalami kesukaran besar. Saudara juga bisa mengalami tercela. Dua hal ini akan bisa dialami. Saudara kasih Tuhan, ya kesukaran besar itu bicara tentang apa? Tentang kesulitan di mana kehidupan kita tidak menjadi mudah. Ya, di mana masalah yang Anda hadapi menjadi rumit dan tidak mudah diselesaikan. Itu kesukaran besar saudara.
Ya, entah itu masalah hubungan suami dengan istri, ya, masalah anak-anak yang sedang bermasalah, saudara, ya. Entah juga itu masalah bisnis, karir saudara, pekerjaan saudara. Nah, saksi Tuhan, ya, Mazmur Daud di dalam 127, ya, Mazmur 121 ayat 1-8 berkata, di ayat 1 saya akan jelaskan gini, saudara. Dikatakan berkata, Mazmur 121 ayat 1 berkata demikian. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pemazmur berkata pada saat dia berada dalam pergumulan dan masalah yang menerpa di dalam hidupnya, yang datang menempa dalam hidupnya. Pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Nah, gunung-gunung ini berbicara tentang kekuatan atau power yang dimiliki oleh manusia. Ya, entah itu harta, entah itu jabatan, entah koneksi, relasi atau uang, saudara. Dan pada akhirnya, saudara, Alkitab mencatat di ujungnya pemazmur berkata tidak ada yang bisa menolongnya. Ya, tidak ada yang bisa menolongnya ketika dia andalkan gunung-gunung, power, orang, harapan yang diandalkan. Tidak ada penolongnya. Nah, pada saat seperti itulah pemazmur sadar dan dia mulai mengarahkan dirinya untuk mengandalkan Tuhan sebagai penolongnya. Dan Alkitab mencatat ketika dia mengandalkan Tuhan sebagai penolongnya, saudara, ayat 2 mencatat, pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mau dia sadar, aku punya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa aku harus mengandalkan manusia, kekuatan manusia? Dan ayat 3 berkata, ia tak pernah membiarkan kakiku goyah, penjaga tidak terlelap. Saudara kasih Tuhan, manusia punya kelemahan, saudara, ya. Tidak mempunyai kuasa sepenuhnya, sifatnya sementara, yang dimana kita tidak bisa andalkan, saudara. Dan yang kalau kita menjadikan Tuhan sebagai benteng, tempat pengandalan, tempat kita dimana kita andalkan, dia ada penjaga yang tidak pernah terlelap, yang siap-siap setiap waktu untuk menolong, saudara. Ya, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, betapa dahsyatnya Tuhan yang kita andalkan. Kalau engkau jadikan Tuhan sebagai benteng, maka dia akan menjadi penjaga, akan melindungi engkau sampai selama-lamanya. Nah, sanksi Tuhan, ya, ini bicara di mana kesukaran kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai benteng. Yang kedua, kita akan mengalami tercela, saudara. Apa yang dimaksud dengan tercela, saudara? Apa yang membuat hidup kita bisa tercela? Mungkin, ya, karena pada saat waktu saudara tidak menjadikan Tuhan sebagai benteng, ya, kita bisa mengambil keputusan yang salah, saudara. Ya, kita juga bisa mengambil tindakan salah, bahkan kita juga mengalami kegagalan, saudara. Nah, waktu pada saat itu seperti itu terjadi, saudara, otomatis, ya, sebagai manusia kita mengalami yang namanya bisa, saudara, cemoohan, saudara, ya, dengan celaan. Dan orang berkata, di mana Tuhanmu? Engkau setia ibadah, di mana Allahmu? Daud mengalami, saudara. Dan Mazmur 42, ya, ayat 4 berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata padaku, di mana Allahmu? Ya, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, ayat 5 berkata, inilah hendakku ingat sementara waktu jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dan keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau engkau jadikan Tuhan sebagai benteng, saudara, so akan terhindar dari satu kecelaan, saudara. Ya, kecelaan. Ketika kita tidak menjadikan Tuhan sebagai benteng dalam hidup dan keselamatanmu, saudara kasih Tuhan, kita mengalami satu kecelakaan, kegagalan, saudara. Ya, kita mengalami frustasi, depresi, dan orang berkata, di mana Tuhan yang kau sembah, saudara. Tapi saat seperti itu saya katakan, jangan engkau tinggal, ya, berdiam diri. Tapi Pemazmur ayat 5 berkata, dia bangkit, saudara. Dia maju, dia cari Tuhan, dia melangkahkan kakinya ke rumah Tuhan. So di situ dia satu kekuatan yang baik Tuhan beri bagi dia. Dan sebabnya, saudara, kenapa Nehemia menganggap penting, sangat penting untuk membangun tembok Yerusalem.
Sebab kota itu adalah kota kudus orang-orang Yahudi. Sebagaimana ibu kota Yehuda pada saat itu, saudara. Ya, kota ini juga melambangkan identitas nasional orang Yahudi, dan kota itu diberkati dengan kehadiran Allah. Di dalamnya ada bait Allah. Itu sebabnya Nehemia nggak penting untuk bangun tembok Yerusalem, saudara. Saudara, bukankah firman Tuhan berkata kepada setiap kita bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Ya, 1 Korintus 3:12 katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu atau diam di dalam kita. Nah, sama si Tuhan. Karena itu, ya, saudara harus membangun benteng di hidupmu dan untuk keselamatanmu, saudara. Nah, membangun benteng bagi orang Kristen adalah membangun kerohanian. Seringkali saudara kita nggak gitu perhatian. Banyak orang Kristen tidak begitu perhatian kerohanian. Menjadi kekristenan sebagai agama, rutinitas. Dan di mana ketika saudara waktu mereka jalan Kristen sebagai rutinitas, ketika badai datang menerpa dalam kehidupannya, tidak ada benteng yang bisa menahan dan menghalaunya, membuat mereka mengalami kesukaran dan ketercelaan. Hari ini kita bisa belajar minimal ada 3 langkah, saudara, di mana Nehemia waktu itu membangun tembok, namanya tembok Yerusalem, saudara. Ya, 3 langkah menjadikan Tuhan sebagai benteng hidupmu. Saudara, kita bisa belajar supaya saudara saya tidak hidup dalam kesukaran dan kecelakaan lagi, saudara. Untuk itu kita bisa belajar Nehemia pada saat yang bangun tembok Yerusalem. Hal yang pertama, saudara, ya, untuk membangun kerohanian kita, saudara memiliki niat dan tekad yang kuat. Nah, kita bisa baca ayatnya, saudara. Nehemia 1 ayat 3-4 berkata demikian. Kata mereka padaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat 4. Ya, ini jadi poinnya, saudara. Ketika aku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Jadi Nehemia tidak hanya duduk terbengung menangis, tetapi ada satu tindakan. Dia punya niat, saudara, dan tekad yang kuat untuk bangun tembok Yerusalem. Buktinya apa? Dia menangis, berkabung, saudara, dengan beberapa hari berpuasa dan berdoa. Nah, jadi untuk membangun kerohanian kita, saudara butuh yang namanya niat dan tekad. Saudara tidak hanya berkata, ya aku cukup beribadah. Ada yang berkata, ya aku cukup ibadah seminggu sekali 2 cukup. Soalnya enggak cukup saya katakan, saudara. Untuk bangun kerohanian, ya, saudara, Anda tidak diminta Tuhan, saudara, membangun benteng fisik seperti Nehemia bangun. Namun Tuhan ya menyuruh kita membangun benteng kerohanian kita masing-masing. Kenapa? Ya karena itu supaya kita terhindar dari kesukaran besar dan kecelaan. Supaya itu saudara saya bisa, saudara, ya berhasil, beruntung dan berbahagia, saudara. Ya kembali kita katakan makarios. Nah, untuk membangun kerohanian kita, saudara tidak hanya cukup beribadah seminggu sekali, saudara. Atau saudara berkata saya ya tidak bercukup, aku mau saja, nggak bisa juga, saudara. Tapi ada satu niat dan tekad yang begitu kuat untuk membangun kerohanian saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya mau katakan, ya, saudara tidak bisa menjadi orang Kristen yang hanya sebagai termometer. Ya, saudara menjadi orang Kristen yang termostat, saudara. Apa itu, Pak? Termometer, saudara. Termometer adalah alat pengukur suhu ruangan. Kalau ruangan itu ya suhunya 35, ya kita ikuti itu aja, saudara. Kalau turun menjadi 20, kita ikutin. Jadi kekristenan kita tuh ya tidak, saudara, hanya mengikut keadaan. Ketika saudara mood, saudara, ya saudara akan sepertinya mau seperti itu. Tapi ketika saudara moodnya sedang turun, saudara mungkin tidak berdoa, tidak baca Alkitab, saudara tidak beribadah. Itu kekristenan yang termometer, saudara. Hanya mengikuti keadaan ruangan yang ada. Ya. Tetapi kita harus jadi yang namanya kekristenan termostat. Termostat itu adalah alat, saudara, ya alat bagian daripada AC atau kulkas. Nah, alat itu bekerja, saudara, sesuai dengan suhu yang kita setel. Kalau saudara nyetel suhu AC misalnya 16 derajat atau 17 derajat, maka termostat itu akan bekerja untuk mengejar sampai target itu terpenuhi. Nah, demikian juga dengan kekristenan kita, saudara. Saudara harus mengejar Tuhan. Isa Tomitin itu menjadi pemburu Tuhan, saudara. Ya, saudara memang
Ya ada yang berkata, ya kita jadi orang Kristen gak usah lebih-lebih. Bukan itu saudara. Ya kita harus sadari bahwa dalam kehidupan kita saudara, ya kita ini sebagai manusia yang dimana kita punya kelemahan dan kekurangan saudara. Dimana oleh sebab itu kita butuh benteng sebagai tempat pelindungan kita. Oleh sebab itu saudara, saya harus membangun kerohanian kita. Kita tidak bisa biarkan kerohanian kita seperti termometer hanya ikuti suhu-suhu. Ikuti ketika orang rame-rame ikut, kita ikut. Ketika orang enggak, kita enggak gitu saudara. Saudara Tuhan harus memiliki komitmen dan konsisten. Ketika saudara membangun kerohanian Tuhan, kebangunan saudara, baik itu dalam hal beribadah, saudara konsisten tiap minggu sampai bagian beribadah. Ya sesibuk saudara, sesibuk apapun di hari minggu itu, usahakan setiap minggu saudara beribadah. Itu membangun kerohanian. Saudara juga saudara punya komitmen dan konsisten untuk berdoa setiap hari. Ya, jangan dengan mood saudara berdoa, enggak berdoa. Itu enggak bisa terbangun saudara. Percayalah suatu hari kalau saya akan mengalami kesukaran dan kecelakaan itu akan terjadi. Kalau saya enggak bangun itu. Saudara juga harus mempunyai komit. Ya saudara juga konsisten membaca Alkitab setiap hari. Saudara juga harus memiliki komit dan konsisten melayani. Ada orang yang senang melayani, enggak senang enggak layani saudara. Itu enggak pernah terbangun, percayalah saudara. Soal memiliki niat yang kuat saudara. Ya, niat dan tekad yang kuat. Kenapa? Karena setiap orang memiliki kekurangan kelemahan yang seringkali membuat hidupnya bisa mengalami kesukaran dan kecelaan saudara. Nah ini alasannya kita membangun kerohanian kita. Saya percaya ketika Anda mau menjadikan Tuhan sebagai benteng dalam hidupmu, maka Anda akan mengalami penyertaan Tuhan yang nyata di hidupmu. Yang percaya katakan amin saudara. Ya, Anda akan mendapatkan namanya pelindungan Tuhan, Anda akan dapat pemeliharaan Tuhan, Anda akan dapat dipelipat gandaan di dalam bisnis pekerjaan, Anda akan dapat keselamatan dan hidup yang kekal. Itu yang pertama saudara. Ya, kita bisa belajar Nehemia niat dan tekad yang kuat membangun tembok. Sekalipun dia tidak memiliki kekuatan dan kemampuan, tetapi dia lakukan dengan niat itu. Saudara dia lakukan, kita bisa belajar poin pertama. Poin kedua, langkah yang kedua bagaimana saudara saya cara membangun kerohanian kita. Sebagaimana Nehemia membangun tembok Yerusalem. Nehemia 4 ayat 8 sampai 9 berkata, mereka semua mengadakan persepakatan bersama memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Saudara ternyata ketika Nehemia hendak membangun tembok Yerusalem, perjalanannya tidak mulus saudara. Ada tantangan dan rintangan saudara. Ada perlawanan. Oleh sebab itu poin yang kedua, langkah kedua, saudara harus berdoa dan berjaga-jaga saudara. Nah ini penting saudara. Nah kenapa? Saudara orang percaya harus berdoa dan berjaga-jaga. Karena Alkitab berkata bahwa saudara saya memiliki musuh. Musuh kita tentunya bukan manusia, bukan darah dan daging saudara. Kita katakan dalam Efesus pasal 6 saudara. Tapi Alkitab mencatat jelas dalam 1 Petrus 5 ayat 8 saudara. Ya ayat 8 sampai ayat ke-11 saudara. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Dikatakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Jadi lawan kita iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, ya, lawan kita iblis. Jadi kita punya musuh kita iblis. Alkitab mencatat ayat 9. Saudara, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kalau saudara mengalami masalah, perlawanan, bukan saja saudara, semua orang yang percaya dunia ini mengalami pengalaman yang sama saudara. Ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Alkitab mencatat kenapa kita berdoa dan berjaga-jaga. Karena kita punya musuh. Musuh kita iblis. Dan Alkitab katakan ayat 9. Lawan. Musuh harus diperangi. Ya, sadar tidak sadar saudara. Mau tidak mau musuh itu harus diperangi. Jangan diberi. Alkitab katakan Efesus 4 ayat 27. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Ya, iblis harus dilawan, diperangi. Karena iblis adalah lawan kita saudara. Ya, anak sekolah minggu pun tahu iblis itu musuh kita
Nah kalau sampai kita jadi orang dewasa nggak tahu, itu keterlaluan saudara ya. Anak sekolah minggu aja tahu saudara ya. Nah jadi iblis adalah musuh kita, harus diperangi ya. Yang kedua, iblis itu dikatakan dia tidak saja saudara ya harus kita perangi, tapi iblis juga Tuhan tidak pernah menyerah saudara. Iblis berjalan keliling seperti singa yang mengawau saudara. Sekalipun dia sudah dikalahkan 2000 tahun di kayu salib, tetapi dia tetap berusaha berjalan keliling mengawau saudara. Saya berpikir gini saudara ya. Kenapa iblis itu digambarkan seperti singa berjalan keliling? Harusnya namanya singa kalau sudah ketemu mangsa langsung diterkam dan dicabit-cabit dan ditelannya. Ya. Nah, kenapa 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan dia hanya jalan keliling dan mengaung-ngaung saudara. Saya mengatakan saudara, ya, iblis sebenarnya bisa langsung serang kita kalau saudara-saudara tidak punya benteng dalam kehidupanmu. Iblis tidak akan saudara, ketika ada benteng dalam kehidupan kita saudara, iblis tidak akan mudah menyerang kita. Paling saudara iblis akan berjalan keliling setelah kita. Nah, saudara kasih Tuhan, Ayub pasal 1 ayat 10 mencatat dengan jelas. Kenapa tuh iblis hanya jalan keliling-keliling saudara. Tidak bisa menyerang secara frontal dan menelan kita saudara. Dan Ayub 1 ayat 10 berkata, bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakan telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi ketika kita jadikan Tuhan sebagai benteng dalam kehidupan kita, iblis nggak bisa nyerang langsung secara frontal, mencabik ya, dan akan menelan hidup kita. Kenapa? Waktu kita jadikan benteng saudara, iblis tidak punya kuasa, iblis tidak mampu untuk menyerang kita secara frontal. Nah, itu saya mau mengerti, wah iya benar juga saudara kalau kita jadikan Tuhan sebagai benteng. Jadi Ayub membangun saudara pagar atau benteng itu sekeliling hidupnya. Dengan apa? Dia hidup saleh, jujur, takutkan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, saya baca nanti Ayub pasal 1. Sebabnya kenapa kita harus berdoa saudara? Karena lawan kita iblis itu seperti singa. Ya, yang berjalan keliling dan mengaum-ngaum. Matius 26 ayat 41 berkata demikian. Dikatakan gini. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dikatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, kita masih hidup dan manusia daging kita punya kelemahan. Maunya rohnya sungguh-sungguh, maunya roh kita tuh pokoknya ingin dekat dengan Tuhan, tidak mau jauh daripada Tuhan. Tapi kita punya manusia sesungguhnya hidup dalam daging kita ini mempunyai kelemahan saudara. Itulah sebabnya kenapa kita harus berdoa. Saudara, saya mau katakan gini, berdoa dan berjaga-jaga ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah saudara, suatu hari istri saya bertanya pada saya, kenapa ada orang yang sudah rajin berdoa namun hidupnya tidak berubah? Hidupnya tetap gitu gak berubah. Ya sombong tetap ada, congkak, arogan tetap ada, iri hati jalan terus saudara. Kemarahannya meledak-meledak, kekecewaan terus menerus ada pada, kepahitan tidak pernah selesai saudara. Kebencian melekat pada hidupnya. Ditanya doa, lihat doa, ibadah. Sang si Tuhan. Saya mau baca sekali lagi 1 Petrus 5:8 berkata, sadarlah, berjaga-jagalah, lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya mau kata gini, sekalipun iblis tidak bisa menyerang kita secara frontal, namun dia akan terus mengeluarkan suara aumannya saudara. Ya, dia akan terus keluarkan suara auman. Saudara Tuhan, saya mau katakan hati-hati terhadap suara auman iblis. Banyak orang Kristen jatuh karena auman iblis. Banyak saudara, ya. Saudara, auman itu biasa membuat orang takut, saudara. Ya, biasa kalau secara manusiawi kalau kita dengar mungkin di hutan atau di mana, ya ketika kita dengar auman singa membuat kita takut. Kita dengar auman jadi kita khawatir, membuat kita jadi bimbang, saudara. Saudara kasih Tuhan, itu sebabnya ketika kita melihat orang saudara, ya orang berhasil, kita jadi iri. Kenapa? Karena kita takut gitu loh. Jangan-jangan saya kenapa kok nggak berhasil? Kenapa dia berhasil? Kenapa dia dipilih? Kenapa dia diangkat? Kenapa saya enggak? Jadi ketakutan. Saudara Ayub juga pernah mengalami seperti itu.
Membuktikan saudara, Ayub berkata, apa yang ku takutin, apa yang ku khawatirin justru itu datang. Sebenarnya itu adalah auman iblis. Iblis gak bisa nyerang langsung pada Ayub, tapi auman yang membuat orang jadi takut dan khawatir. Takut masa depannya, takut nanti apa jadinya anak-anaknya. Bagaimana kehidupannya yang akan datang saudara. Itu auman iblis saudara. Kadang-kadang saudara, auman iblis membawa ketakutan, membuat kita marah. Kadang-kadang kita juga marah kepada Tuhan. Tuhan kenapa dia diberkati saya enggak? Kenapa dia lebih dulu soal saya enggak gitu saudara. Kita jadi marah saudara. Kadang-kadang buat kita kecewa. Saya doa ikut Tuhan bertahun-tahun tapi kok saya belum mengalami itu saudara. Ini auman iblis saudara. Jadi akhirnya kita kecewa gitu loh. Dia mulai berkata, di mana Tuhanmu? Di mana Allah yang kau setia beribadah setiap hari? Mana? Enggak ada. Jadi kita kecewa, kita kepahitan, bahkan juga kebencian bisa timbul ketika auman iblis. Di mana ketika kita enggak jaga-jaga saudara. Ya, itu akan bisa membuat hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, Alkitab berkata dalam Amsal 4 ayat 23, berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara kasih Tuhan, Alkitab berkata jagalah hatimu. Jadi siapa yang jaga hati saudara? Alkitab kata jaga hati berarti kita yang harus jaga hati kita saudara. Ya, saudara saya saudara ya harus jaga hati kita. Anda tidak bisa meminta orang lain menjaga hatimu. Saya pernah mendengar katakan demikian. Kalau kamu nih ngomong, ya jaga perasaanku gitu loh. Ya, nggak bisa saudara kita minta orang jaga perasaan kita. Kita nggak bisa minta orang jaga hati kita. Yang harus jaga hati kita adalah kita sendiri saudara. Ya, kita nggak bisa saudara. Jika saudara meminta orang jaga hati saudara, maka yang ada saudara akan jadi marah. Karena saudara akan tersinggung mungkin. Saudara akan kecewa ketika saudara nggak dihargai, ketika saudara nggak diangkat, ketika saudara nggak dipromosi. Kan kita minta orang jaga hati kita, saudara. Ya, saudara akan kepahitan, saudara akan iri hati, itu akan terjadi kalau saudara nggak jaga. Ya, makanya saudara berdoa dan berjaga ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini kaitan erat, saudara. Jadi saat berdoa juga berjaga apa? Jaga hati. Karena dari hati akan terpancar kehidupan kita. Siapa kita saudara? Apakah kita orang yang ketakutan, kekhawatiran? Ya, orang yang iri, yang dengki saudara. Nah ini kalau kita nggak jaga saudara si Tuhan. Seorang jemaat pernah berkata pada saya, ya, kan gini, dia katakan pada saya, kami berusaha untuk menjaga hati mama kami. Supaya hati mama kami itu jangan dikotori dengan sampah-sampah. Dengar kata-kata. So kalau mamanya dengar sampah-sampah gitu, so membuat dia jadi cemas, khawatir, saudara. Dia berusaha. Namun dikatakan, dia berkata pada saya itu beberapa hari yang lalu, saudara. Namun justru orang yang dekat sekali dengan mama yang banyak buang sampah kepadanya. Saya berkata kepada dia, ya, kita tidak bisa mencegah orang, mencegah orang dan menutup mulut orang untuk tidak membuang sampah dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa, ya. Saya katakan itu tergantung pada kita. Apakah kita mau dibuangi sampah? Saya percaya kita nggak mau, saudara. Yang namanya sampah itu busuk, saudara. Ya akan menimbulkan kecemaran, gitu, saudara. Lalu saya katakan pada setiap kita, ya, ingatkan sekali lagi bahwa Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ pula terpancar kehidupan. Jadi berdoa dan berjaga itu sangat penting saudara. Saudara tidak hanya cukup berdoa, tapi saudara juga harus menjaga hati saudara. Ya, karena iblis terus dia nggak bisa nyerang saudara karena saudara kuat berdoa, bangun benteng betul, tapi aumnya tidak pernah berhenti. Yang menyebarkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, yang akhirnya membawa kita kecewa, kepahitan, membawa kita iri, dengki dan sebagainya saudara. Saudara, poin yang kedua, langkah yang ketiga, bagaimana Nehemia membangun akan tembok Yerusalem. Nehemia 4 ayat pertama berkata demikian. Nehemia 4 ayat pertama berkata ini. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sudah membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya. Ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi. Jadi ternyata Sanballat dan saudara adalah orang yang berkuasa di daerah sungai Yordan. Dia juga berusaha, dia juga sebagai pejabat berusaha mencegah Nehemia untuk bangun tembok. Nah, saksi Tuhan,
apa yang Nehemia lakukan? Kita baca ayat 12 dan ke-13. Ketika dia mendengar tantangan, rintangan, saudara. Bahkan ancaman, saudara. Ayat 12 berkata sampai 13. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka juga sudah 10 kali datang memperingatkan kami. Mereka menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Ayat 13, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang dan tombak panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu. Di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Saya kasih Tuhan, jadi ketika Nehemia mendengar saudara, ya ancaman, bahkan orang yang sudah datang menyerang. Saudara kasih Tuhan, itu tidak membuat Nehemia berhenti untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, bagaimana dia melanjutkan pembangunan saudara? Nehemia tempatkan orang-orang sambil membangun pegang senjata. Hal yang ketiga, ketika saudara membangun kerohanian saudara pegang firman Tuhan dan hidupi firman itu saudara. Kalau engkau mau selesai, kalau engkau mau bangun kerohanian saudara tidak cukup hanya berdoa dan juga saudara hanya berjaga-jaga. Saudara pegang firman Tuhan dan hidupi firman Tuhan. Kenapa saya katakan? Saudara, Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam dan sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sang membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan itu saudara sebagai senjata untuk bertahan dan juga menyerang musuh, itu iblis saudara. Jadi Nehemia saudara pegang pedang, ini menggambarkan firman saudara. Pegang firman Tuhan dan hidup, bekerja, membangun kerohanian saudara. Ya, dengan cara hidupi firman Tuhan, pegang firman Tuhan, jangan ragu akan setiap firman Tuhan saudara dengar. Ketika engkau kena apa-apa, ada apa-apa, pegang firman Tuhan yang kau dengar, hidupi firman Tuhan, percayalah saudara akan mengalami jawaban, terobosan di dalam doa. Ya, di dalam masalah yang kau hadapi, engkau akan melihat bahwa firman itu akan menjawab dari setiap kebutuhan dan yang saudara hadapin. Nah, saudara, jadi saya katakan perlengkapi hidup Anda dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Saudara harus baca Alkitab setiap hari secara konsisten, saudara. Saudara jangan pikir asal mau baca enggak, saudara. Enggak bisa, saudara. Ya, saudara, kita mau pegang apa kalau saudara nggak punya firman Tuhan? Saudara mau hidupi firman Tuhan gimana kalau saudara nggak punya firman Tuhan? Saudara harus baca firman Tuhan. Ya, buat target. Ya, untuk satu hari itu berapa pasal yang saudara mau baca? Dan saudara kasih Tuhan, selesaikan. Saudara buat target 1 tahun harus selesai. 6 bulan harus selesai. Saudara bagi aja. Ya, ada 66 pasal gitu saudara ya. Saudara baca aja saudara ya. Nah, ikuti ibadah secara konsisten dan dengarkan firman Tuhan baik-baik. Setiap pesan firman ini disampaikan oleh si pengkhotbah. Saudara datang ibadah pikir siapa khotbahnya ya. Ya, menarik apa enggak. Tapi saudara tangkap pesan disampaikan saudara. Ya, saudara lakukan. Saudara, kenapa itu penting? Saudara, karena firman inilah yang akan menolong kita ketika engkau ada dalam kesesakan saudara. Firman akan menghidupi ketika engkau ada dalam keadaan kesukaran saudara. Firman Tuhan itu akan memberikan jawaban, jalan keluar ya di setiap masa yang kau sedang hadapin. Saudara kasih Tuhan, makanya saudara Alkitab katakan dalam Efesus 6 ayat 11-12, akhirnya adalah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat dalam Tuhan kalau saudara ada firman yang saudara hidupin. Saudara nggak mungkin kuat kalau nggak ada janji Tuhan yang saudara hidupin. Hendaklah dikatakan adalah kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis saudara. Jadi firman Tuhan berkata, ya firman Tuhan katakan bahwa ya, firman Tuhan adalah senjata yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya. Terus dikatakan 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita tahu bahwa musuh kita jelas. Ya, musuh kita jelas, musuh kita itu adalah iblis bukan manusia. Manusia hanya sarana yang iblis pakai untuk menjadi alatnya, saudara. Ya, kalau dia buat kita mungkin dibully, saudara, dibenci dan sebagainya, itu hanya alat. Saudara Tuhan sadari bahwa musuh kita itu jelas saudara kasih Tuhan. Nah, saudara, hari ini saudara, apa yang jadi pesan firman Tuhan datang pada kita, saudara tangkap baik-baik. Saudara, saya harus membangun kerohanian kita supaya kita terhindar dari kesukaan besar dan kecelaan. Saudara harus bikin
Saudara membangun kerohanian selalu bikin niat dan tekad yang kuat, saudara. Saya tidak hanya cukup beribadah seminggu sekali. Saya memiliki tekad yang kuat. Terus saya mau kerohanian saudara. Ya, saya juga harus berdoa dan berjaga-jaga, saudara. Nah, ini penting sekali, saudara. Saya juga harus memiliki yang namanya saudara, ya pegang firman Tuhan dan hidupi firman itu yang saya baca, saudara. Nah, sebagai ayat terakhir kesimpulannya, Nehemia 6 ayat 15 sampai 16. Nehemia 6 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan. Maka selesai tembok itu pada tanggal 25 bulan Elur dalam waktu 52 hari. Saudara, jadi Nehemia membangun tembok itu hanya butuh waktu 52 hari. Ayat 16. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami, termasuk Sanballat, Tobia, orang-orang pada saat itu, saudara. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan apa? Dengan bantuan Allah kami. Ya, mereka tahu ketika saudara menjadikan benteng, ya Tuhan sebagai benteng di hidupmu dan keselamatanmu. Orang akan tahu ini bukan karena hebat dan kuat gagahmu, tapi ada Tuhan sehingga kau bisa berhasil, beruntung dan berbahagia, saudara. Mari siapkan hati, kita datang pada Tuhan. Jikalau saudara mau mengalami hidup yang diberkati Tuhan, jadikanlah Tuhan sebagai benteng di hidupmu. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Mari Bapak Saudara bisa angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahkan roti yang ada tangan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan, Bapak Saudara bisa angkat cawan dengan tangan kananmu. Dan makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Saudara kasih Tuhan, bukan cawan ucapan syukur yang kita angkat dengan tangan kita, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, terima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati, percaya dengan saya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.